Halo mini series, kali ini kita akan bahas suatu alur cerita. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di arena pacuan kuda, seorang pria bernama Guang Hui memenangkan taruhan kuda. Ia mempertaruhkan seluruh uangnya. Guang Hui bertaruh pada kuda nomor kelima. Guang Hui kemudian pergi ke kasino untuk bermain perjudian. Dengan beberapa kali permainan, ia mampu memenangkan judi poker tersebut hingga 70.000 dolar Hong Kong. Seorang pria pemilik kasino bernama Bos Rui melihat permainan Guang Hui dari kejauhan. Di sana Guang Hui sedang bersama kedua temannya yang bernama Paman Wah dan Anjing Gendut. Paman Wah memperingatkan Guang Hui untuk berhenti bermain karena uangnya cukup untuk melunasi hutang kepada rentennya. Merasa berada di tangan Dewi Fortuna, Guang Hui menolak nasihat Paman Wah lalu melanjutkan permainan. Ketika Guang Hui mempunyai kartu yang bagus, dia mempertaruhkan seluruh uangnya. Namun ternyata lawannya mempunyai kartu yang lebih baik, yaitu Four of Kind. Melihat Guang Hui marah, lalu meninggalkan tempat itu dengan kekalahan. Saat berjalan di tengah keramaian, ia tak sengaja bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lixi atau Lici. Melihat itu, Guang Hui tampak tidak senang dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Guang Hui sepertinya sedang menunggu seseorang di tempat potong rambutnya. Fat Dog bertanya kepadanya apakah dia khawatir terhadap rentenir yang datang menagih utangnya. Guang Hui berkata jangan khawatir, karena Paman Wah telah menyisihkan 10.000 dolar dari perjudian tadi malam untuk membayar bunga utang mereka. Seorang pelanggan masuk, dia adalah Pak Chong, seorang guru dan juga teman sekolah lama di Guang Hui. Dia bermaksud potong rambut di sana. Alih-alih memotong rambutnya, Guang Hui memberinya wig agar dia terlihat keren dan bisa menarik perhatian wanita kesayangannya. Tidak lama kemudian, Lixi datang ke sana untuk menemui Guang Hui. Guang Hui tidak senang dengan kehadirannya dan menyuruhnya keluar dari sana. Lixi mengatakan bahwa dia datang ke sana bersama putranya dan juga mengatakan bahwa putranya adalah darah daging Guangzhou. Lixi juga membawa surat tes DNA untuk berjaga-jaga jika Guang Hui tidak mempercayainya dan ingin membuktikannya. Lixi ingin menitipkan putranya yang bernama Liang di sana selama 1 bulan dan memberikan 50.000 dolar Hong Kong. Liang kemudian masuk dan duduk di kursi potong rambut dengan earphone di telinganya. Setelah itu, Lixi meninggalkan mereka. Guang Hui kemudian memerintahkan Paman Wah untuk memotong rambut Liang. Namun saat dia ingin memotongnya, Liang mengamuk bahwa karena pesan ibunya, Guang Hui lah yang akan memotong rambutnya. Liang hanya teringat pesan terakhir ibunya yang membuatnya kalang kabut ke sana kemari, sehingga membuat barang-barang yang ada di sana menjadi berantakan. Chong yang melihat hal itu, lalu mengatakan bahwa dia juga mempunyai murid yang seperti itu. Di bus, Lixi mengenang masa lalunya dengan Guang Hui, yang menyebabkan dia meninggalkannya dalam kemarahan. Lixi mendatangi Guang Hui yang sedang berjudi dan tidak senang dengan kehadiran Lixi. Dia marah dan menuangkan air ke wajah Lixi yang membuatnya pergi. Guang Hui yang melihat itu berusaha mengejarnya, namun ia dihadang oleh debt collector yang sedang mencarinya. Beberapa waktu kemudian, Chong datang bersama seorang wanita bernama Angelina atau Nonama. Dia adalah seorang pekerja di dinas sosial. Setelah melihat kondisi Liang, Nonama kemudian berkata bahwa Liang mengidap autisme, namun bukan autisme berat, dan masih bisa berperilaku seperti orang normal lainnya. Dia juga mengatakan bahwa ponsel yang disembunyikannya dilengkapi catatan dan alarm untuk mengingatkannya akan aktivitas sehari-hari. Si gendut yang membaca ID Liang mengatakan bahwa dia adalah pembawa keberuntungan atau jimat keberuntungan, karena Liang lahir dalam zodiak kelinci dengan horoskop Aries. Kemudian Nonama berkata jika mereka tidak mampu merawat Liang, dia akan menghubungi dinas sosial untuk membawa Liang ke tempat penampungan. Mendengar hal itu Guang Hui berusaha berperilaku baik, karena Liang adalah sumber penghasilannya. Guang Hui kemudian membawa Liang ke rumahnya yang berantakan. Guang Hui kemudian memberinya sekantong plastik berisi mie instan untuk dimakan dan menyuruh Liang memasak sendiri. Dia juga berkata jika bukan karena uang ibunya, Guang Hui pasti sudah mengusir Liang dari sana. Guang Hui kemudian pergi ke kasino untuk bermain judi, karena dia mendapat uang segar dari Lixi. Malam itu, mereka mencoba banyak permainan judi, dan untunglah, judi apapun yang mereka mainkan, mereka selalu menang. Keesokan harinya, Guang Hui kembali ke rumahnya. Ia terkejut melihat kondisi rumahnya yang bersih karena Liang merapikan semua barang yang ada di sana. Melihat itu, Guang Hui merasa senang karena Liang berguna. Liang mendapat alarm dan menyuruhnya makan. Guang Hui kemudian mengajaknya makan enak di sebuah restoran. Karena hatinya senang, tapi dia hanya makan mie di sana. Guang Hui kemudian membawanya ke tempat pijat refleksi. Dia juga membawa kartu untuk membuktikan bahwa Liang benar-benar anak yang beruntung baginya. Setelah beberapa kali mencoba dan selalu mendapatkan kartu bagus,
Guang Hui kemudian membawa Liang ke kasino. Dan benar saja, Guang Hui menang banyak di sana. Tapi Liang mendengar alarmnya berbunyi dan menyuruhnya segera tidur. Meski Guang Hui menahannya, peringatan itu tetap membuat Liang sangat ingin segera keluar dari sana. Saat Guang Hui tertidur, dia dibangunkan oleh pelacur dan membawa Tai Ziji, seorang rentenir yang ingin menagih utangnya. Tai Zi menagih utangnya sebesar $85.000. Mengetahui bahwa Guang Hui menang banyak karena perjudian, lalu Guang Hui membayar semua utangnya. Setelah mereka pergi, Guang Hui membangunkan Liang untuk mengajaknya bermain judi. Tapi Liang tetap tertidur. Guang Hui memutuskan untuk bermain judi di sana sendirian, dan hal itu membuatnya kalah banyak. Dan hal itu dilihat oleh Tai Zi. Di pagi hari, Liang bangun. Dia melihat seekor tikus di sana dan itu membuatnya takut. Dengan menggunakan sapu, ia mencoba menangkap tikus tersebut dan membuat seluruh rumah berantakan. Saat Guang Hui masuk ke dalam rumah, dia melihat kekacauan. Guang Hui marah karena dia kalah judi ditambah melihat rumahnya berantakan. Guang Hui kemudian melampiaskan semuanya pada Liang dengan menggunakan ikat pinggangnya. Dia mencoba menebas Liang. Liang yang melihat ponselnya terjatuh, mencoba mengambilnya. Namun dia terjatuh dan kepalanya terbentur meja hingga berdarah. Guang Hui kaget dan juga Chong yang tiba-tiba masuk ke sana. Mereka kemudian membawanya ke dokter untuk menyembuhkan Liang. Nona Ma yang ada di sana memberitahu Chong bahwa lebih baik membawa Liang ke pusat layanan sosial. Karena dia melihat Guang Hui tidak mampu menjaga Liang. Apalagi dia kecanduan judi. Chong kemudian berbicara dengan Guang Hui. Dia menyalahkan Guang Hui karena meninggalkannya selama 2 hari dan juga membawa Liang ke kasino. Guang Hui yang masih kesal kemudian meninggalkan mereka di sana dan pergi ke bengkel ponsel untuk memperbaiki ponsel Liang yang rusak. Cerita kembali ke masa lalu. Ini menceritakan bagaimana Guang Hui dan Lixi bertemu untuk pertama kalinya. Lixi bekerja sebagai pekerja sosial dan mendengar perintah dari atasannya untuk bertemu dengan Guang Hui. Karena di tempat Guang Hui menampung anak-anak bermasalah untuk menjalani kehidupan barunya. Lixi juga membawa seorang anak bernama Anrui yang tiba-tiba mencuri dompet dan ditangkap orang. Lixi marah, tapi Guang Hui menahannya. Karena anak-anak seperti mereka harus ditangani dengan sabar. Beberapa waktu kemudian Guang Hui melihat Lixi yang sedang diancam oleh seseorang. Ternyata Anrui ketahuan menjual narkoba dari orang tersebut. Guang Hui kemudian mendekati Guanto dan berkata biarkan saja mereka pergi jika tidak ingin polisi datang ke tempat ini. Mereka kemudian berangkat dari sana. Dan beberapa hari kemudian Guang Hui juga ikut berolahraga bersama mereka semua. Saat mereka berlari, Guang Hui mengungkapkan perasaannya kepada Lixi dan memintanya untuk menikah dengannya. Dan permintaan itu disetujui. Ceritanya kembali ke masa sekarang. Sesampainya di rumah, Guang Hui meminta maaf atas perbuatannya dan meminta Liang membalasnya. Namun jangan melukai wajahnya dengan botol. Liang memukul kepalanya hingga berdarah dan pingsan. Setelah mengobati luka di kepalanya, mereka kemudian pulang naik bus. Guang Hui penasaran dengan musik yang selalu didengarkan Liang menggunakan earphone. Saat Guang Hui mendengarkannya, ternyata itu adalah rekaman suara dari Lixi yang membuat Guang Hui terharu. Keesokan harinya, mereka menjadi semakin dekat. Guang Hui juga merekam putranya dan menata dirinya seperti Bruce Lee. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama layaknya seorang putra dan ayah. Saat mereka makan mie bersama di sebuah warung, Guang Hui bertanya pada Liang di mana keberadaan ayahnya. Liang berkata bahwa dia sudah bertanya pada ibunya berkali-kali. Namun dia hanya mendapat kemarahan dari ibunya sampai dia tidak mau menanyakannya lagi. Teks saat dipotong rambut Guang Hui, Liang sibuk dengan aktivitasnya merapikan dan membersihkan tempat itu. Saat mereka sedang bersenang-senang, Tai Zi masuk bersama anak buahnya dengan tujuan menagih hutang Guang Hui. Paman Wa terkejut karena Guang Hui belum melunasi utangnya. Guang Hui bilang dia telah melunasinya. Tapi dia meminjam lagi $50.000 lagi saat berjudi. Mereka kemudian menemukan $2.000 sebagai bunga atas utang tersebut. Tiba-tiba dari belakang Liang memukul kepala Tai Zi dengan cermin. Melihat itu, Guang Hui menyuruh Liang lari dari sana. Liang, Guang Hui, dan Chong lari dari mereka. Dan mereka tiba di sebuah bukit. Di sana Chong menyuruhnya menelepon polisi. Tapi dia tidak mau dan memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan meminta Kong untuk menjaga Liang. Sesampainya di tempat potong rambut, Guang Hui memohon agar Tai Zi memaafkan putranya. Tiba-tiba dari belakang ternyata Liang dan juga Chong ditangkap oleh anak buah Tai Zi. Guang Hui meminta maaf dan menyuruhnya untuk memukul dirinya sendiri sampai mati. Setelah mengalahkan Guang Hui beberapa kali, Tai Zi kemudian berniat membalaskan dendam Liang. Guang Hui yang melihat ini
mengambil pisau cukurnya dan menyandera Taizi. Tiba-tiba dari luar masuklah seseorang yang ternyata adalah Bos Rui, yang membuat Taizi dan anak buahnya tertunduk dan takut padanya. Bos Rui bilang dia ingin potong rambut di sana. Dia juga mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat potong rambut yang biasa dia lakukan. Saat hendak mencukur rambutnya, Bos Rui menyuruh memanggilnya An Rui, yang ternyata adalah seorang anak yang dulunya dinaungi oleh Guang Hui. Keesokan harinya, adegan potong rambut menjadi heboh. Chong memberitahu Guang Hui bahwa anak autis melakukan gerakan berulang-ulang. Ia juga mengatakan bahwa saat mereka berlari sambil dikejar anak buah Taizi kemarin, Liang berlari dengan sangat kencang. Kemudian Chong menyarankan Guang Hui untuk mengajaknya berlatih lari jarak jauh. Keesokan harinya, Guang Hui dan Liang datang menemani Chong yang sedang melatih murid-muridnya. Chong meminta Liang mengikuti mereka. Namun dia tidak ingin lari karena Guang Hui hanya diam saja. Liang kemudian menariknya dan mengajaknya berlari, membuatnya lemas dan terjatuh di sana. Setelah beberapa waktu, mereka sering berlari dan menghabiskan waktu bersama. Mereka juga kerap berfoto dan berbagi waktu bersama. Saat mereka sedang berlari, tanpa sengaja mereka melewati videotron yang menunjukkan gurun pasir. Liang mengatakan bahwa gurun adalah tempat yang sangat disukai ibunya. Ini sudah hari ke-29. Sebelum menyerahkan Liang kembali kepada ibunya, Guang Hui memotong rambut Liang. Guang Hui lalu berkata, "Bagaimana perasaanmu saat ini?" Liang kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin berpisah dengannya. Chong kemudian masuk dan membawakan makanan untuk mereka. Saat mereka sedang makan, ponsel Liang berdering. Guang Hui menerima telepon itu dan terkejut. Mereka mendapati kabar bahwa Lixi berada di kamar rumah sakit. Mereka kemudian mengetahui bahwa Lixi menderita kanker perut dan umurnya tidak akan lama lagi. Liang kemudian tidur di samping ibunya dan memintanya untuk bangun. Tidak lama kemudian, dia bangun. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Liang, dia tersenyum bahagia pada Liang dan Guang Hui yang ada di sana. Kemudian dia meninggalkan mereka semua. Beberapa waktu kemudian, Liang dan Guang Hui sampai di rumah Lixi. Di sana Guang Hui sepertinya bisa melihat masa lalu bagaimana Lixi dan Liang tumbuh dewasa, dan bagaimana dia merawat Liang. Guang Hui kemudian bertemu dengan Bos Rui. Rui kemudian memberikan cek berisi uang dan juga tempat agar Liang bisa tidur. Tapi Liang berkata dia harus bersama ayahnya. Dia sudah bisa merawatnya sendiri. Dan mungkin dia bisa merawatnya ketika dia sudah tua. Liang merasa sedih karena kehilangan ibunya. Ia tampak malas melakukan aktivitas apapun. Guang Hui, sebaliknya, tampak bertekad untuk berlari setelah melihat videotron gurun tersebut. Dia terus melatih dirinya sendiri. Pagi, siang, malam untuk selalu latihan lari. Dan untuk pertama kalinya Liang menyebut Guang Hui sebagai seorang ayah. Tibalah saatnya perlombaan meresan diadakan. Guang Hui dan Liang juga berpartisipasi dalam perlombaan tersebut dan juga Chong dan Nona Ma. Saat berlari, Liang terjatuh. Lalu Guang Hui membantunya hingga mereka mencapai garis finish bersama. Beberapa waktu kemudian, Guang Hui dan juga Liang sedang berlari di gurun pasir. Mereka berjalan dan sepertinya sedang mencari tempat. Ternyata tempat itu adalah lokasi yang ingin dituju Lixi. Guang Hui lalu mengeluarkan abu Lixi. Bersama Liang, mereka menaburkan abunya. Dan filmnya sudah berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menontonnya.